Halo, saya Gede dari Online Day 7. Jadi gini, ada yang nanya kepada saya, saya pengen punya bisnis, pengen banget udahan kerja jadi karyawan, pengen punya bisnis sendiri, tapi saya nggak ngerti gimana caranya bangun sistem." Oke, ini kayak pengen bisnis tapi nggak ngerti bangun sistem. Jadi saya tanya balik, loh, memang emang bisnis tuh apa sih, kok bangun sistem, memang hubungannya apa bangun bisnis sama sistem? Lalu dia bilang gini, bisnis itu kan sistem. Jadi harus mengerti dong bagaimana cara bangun sistem, baru saya mau mulai bisnis. Nah, inilah buat saya ya, ini adalah sebuah konsep yang sangat salah gitu loh, sangat-sangat salah. Kenapa? Karena itu sebenarnya dia bukan nggak bisa berbisnis karena nggak bisa bangun sistem, bukan. Dia, teman saya itu, dia akhirnya nggak berbisnis karena tidak mau keluar dari zona nyamannya. Dan dia menggunakan membangun sistem atau ketidaktahuannya tentang membangun sistem sebagai alasan. Alasan sebenarnya adalah karena udah zona nyaman, men. Dan dia, nah ini yang menyedihkan. Dia tidak nyaman di zona nyamannya. Wah, ini kan gak enak banget ya. Jadi kayak maju salah, mundur salah, maju nggak mau, diem juga nggak enak gitu, kayak nggak nyaman banget. Makanya kayak pengen bisnis, tapi akhirnya nggak ngerti bikin sistem, ya udah akhirnya nggak jadi. Nah, padahal sebenarnya dia bukannya nggak bisa bikin sistem, atau mungkin banyak orang di luar sana bukannya nggak ngerti cara bikin sistem atau bagaimana cara mulai bisnis, tapi sebenarnya lebih kepada nggak ngerti apa sih yang dimaksud dengan sistem gitu loh. Sekarang gini, bayangkan kita mau buka bisnis, fotokopi deh, fotokopi paling gampang ya, buat contoh aja, bisnis paling gampang sedunia deh, fotokopi. Jadi bayangin kita punya toko fotokopi di mana yang ngejalanin kita sendiri. Kita sendiri. Artinya apa? Tidak ada sistem. Karena yang ngejalanin kita sendiri. Gimana sih? Bayangin kita buka toko kita, ada orang datang, dia kasih kita kertas, kita fotokopi, selesai, bayar, udah pulang. Itu sistem, men. Itu sistem gitu loh. Jadi kalau bisnis apa? Misalnya bisnis restoran, ya udah Anda buka restoran, orang datang, dia ngorder, Anda buatin, dia makan, bayar, pulang. Itu sistem gitu loh. Jadi sistem itu bukanlah sesuatu yang kita kerjain di atas kertas, kita bikin kotak-kotak dan panah-panah, ada garis-garisnya. Sistem enggak sih, enggak gitu. Yes, itu membangun sistem bisnis di kelas, di kuliah. Teori, yes itu benar. Tapi kalau dalam praktek, membangun sistem itu artinya gini, kita ngelakuin, itu kata kuncinya ya, kita kerjain semuanya dari menerima tamu sampai sampai ngejelasin menunya, habis itu menerima orderannya, mencatat ordernya, sampai kita masakin orderannya, sampai kita ngasih makanannya ke dia, dia bayar, uang kita masukin ke dalam mesin kasir misalnya, mencatat uang keluar masuk, mencatat bahan bakunya, kalau bahan bakunya habis kita order, itu semua kita lakuin sendiri. Itu sistem. Nah, bisnis ketika udah mulai berkembang, misalnya gini, kalau Anda satu hari melayani satu orang tamu, satu orang pelanggan yang fotokopi ke tempat Anda, melayani satu orang pelanggan customer yang makan di restoran Anda, ya Anda bisa ngerjain semuanya sendiri, nggak ada masalah. Tapi bayangin ketika nanti itu Anda udah punya dalam satu hari misalnya 100 customer yang datang gitu loh, 100 pelanggan yang makan di restoran Anda, 100 orang yang memfotokopi tempat Anda. Oh, Anda tidak akan bisa ngerjain semua sendiri, kayak gitu. Anda udah mulai harus ngerekrut orang. Misalnya gini, kamu yang bagian masak di belakang, saya yang bagian ngurusin ordernya. Oh, itu bisa. Kalau nggak, rekrut 2 orang, 1 orang bagian ngurusin ordernya, nganterin makanannya, 1 orang bagian di belakang di dapur. Anda bagian apa? Bagian nerima duit jadi kasir. Boleh. Ketika nanti sudah berkembang, misalnya punya 5 cabang. Anda harus jadi kasir di 5 cabang. Ya nggak mungkin. Rekrutlah 3 posisi, misalnya posisi dapur, posisi di depan, front ininya, kayak waitersnya, dan bagian kasirnya. Jadi 5 cabang, masing-masing 3 orang. Oh ya, itu sudah mulai berkembang gitu loh. Jadi sistem itu dibangun dengan cara Anda jalanin semuanya sendiri, lalu Anda dokumentasikan.
Dokumentasikan bagaimana caranya menerima tamu yang benar, bagaimana caranya memasak yang benar, bagaimana caranya mendeliver orderan, bagaimana caranya ngasih orderan dari tamu Anda ke orang koki Anda misalnya kalau Anda punya restoran. Itu Anda lakuin dan ketika Anda melakukannya sendiri, Anda dokumentasikan, Anda catat. Oh, cara ngasih menu begini, cara menanyakan orderan begini, cara menjelaskan orderan begini, cara menjelaskan kalau misalnya makanannya habis begini. Itu Anda dokumentasikan, Anda tulis dalam bentuk list, kayak checklist gitu loh, checklist gitu loh. Dan inilah yang kemudian Anda berikan dokumentasi ini kepada karyawan Anda sehingga tanpa adanya Anda sekalipun dia bisa berjalan hanya dengan mengikuti panduan checklist tersebut. Itu loh sistem, itu loh bisnis sebenarnya gitu loh. Jadi dengan cara kayak gitu Anda membangun sistem yang membuat bisnis Anda berjalan tanpa Anda. Jadi kalau ada yang bilang bisnis autopilot ya ini, bisnis autopilot tuh ini gitu loh. Bikin checklist-checklistnya, checklist. Oh, sehingga dia bisa jalan sendiri gitu loh. Nah, lalu kemudian gini, misalnya nih Anda udah buat checklist, lalu kemudian, loh kok masih salah ya? Kok masih nggak sesuai dengan yang saya harapkan ya? Berarti checklist Anda yang salah. Itu dia kuncinya. Jangan nyalain, oh karyawan saya nggak bener nih, ngikutin checklist aja nggak bisa. Oh iya? Oh iya? Apakah karyawan yang salah atau panduan Anda yang salah? Hati-hati. Panduan Anda kalau nggak jelas, bisa diinterpretasi aneh-aneh ya siap-siap akan jadi aneh-aneh hasilnya. Tapi kalau misalnya sangat jelas, misalnya gini, masukkan garam 3 sendok makan. Ya udah, 3 sendok makan masuknya. 3 sendok makan atau masukkan garam sekian mililiter atau misalnya garamnya, misalnya proporsi makan Anda udah plastikin tuh. Jadi 1 plastik, selesai. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Anda menuliskan, masukkan garam secukupnya. Secukupnya itu berapa, men? Itulah yang biasanya membuat sistem bisnis tidak berjalan dengan baik. Karena instruksinya kurang jelas. Penuh dengan ruang untuk interpretasi. Dan itulah yang membuat orang kesulitan menduplikasi bisnisnya. Kok kalau misalnya bukan saya yang megang, kok dia nggak bisa ya? Bukan dia nggak bisa, Anda nggak bisa nyuruh gitu loh sebenarnya. Nah itulah yang dimaksud dengan sistem bisnis. Balik lagi ke awal, mau bikin sistem bisnis gimana? Anda harus ngelakuin dan Anda dokumentasikan secara kuantitatif. Jadi contohnya gini, kalau Anda benar-benar mau jadi enaknya aja, Anda buka restoran ya udah, ada orang datang, ada orderan, masaklah dengan baik, selesai ya. Baik itu kayak gimana? Dia kuantifikasi. Dagingnya, motongnya seberapa, bagaimana cara motongnya, lalu kemudian masaknya di satu sisi berapa menit, dibalikin berapa menit, misalnya kayak gitu. Di menit keberapa masukin bumbu apa, seberapa banyak diolesnya bagaimana. Itu harus detail, harus jelas sekali. Harus jelas. Itulah contohnya. Jadi bagaimana caranya masukin garamnya, di training juga, ada trainingnya. Dan mentraining karyawan yang masuk, nggak peduli dia udah berpengalaman atau enggak, itu juga bagian dari sistem penerimaan pegawai seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya share di sini bermanfaat bagi Anda. Jadi Anda benar-benar ngerti, oh ini loh caranya bangun sistem. Anda ngelakuin, udah Anda lakuin, Anda mundur, Anda dokumentasi, Anda catat, Anda ngapain aja. Kayak gitu, cara nyimpen uang gimana, cara nyatet uang gimana untuk keperluan pajak, bagaimana caranya pelaporannya, bagaimana, semuanya itu sistem. Kalau ada karyawan masuk, bagaimana yang diwawancara, apa aja penilaiannya, bagaimana, kalau jawabannya ini artinya apa, jawabannya itu kan semua sistem. Kayak gitu loh, itu semua sistem. Lalu sistem evaluasinya, sistem penggajiannya, remunerasinya, itu semua sistem. Jadi ketika Anda tidak ada dalam perusahaan pun dia bisa berjalan. Karyawan Anda tinggal ikutin guideline-nya aja. Yang tadi saya bilang checklist-checklistnya aja. Tinggal ikutin itu aja. Oh, itu simple banget sebenarnya kalau misalnya Anda bisa ngelakuin dan sebenarnya dengan Anda bisa mendokumentasikan apa yang Anda lakukan, itu sebenarnya udah sangat-sangat cukup untuk menjadikan sistem di bisnis Anda tuh bekerja dengan baik. Sekali lagi, kalau misalnya dirasa belum sesuai dengan yang Anda inginkan, cek lagi checklist Anda, periksa lagi orderannya atau perintahnya gimana gitu loh. Perintahnya gimana? Jelas atau enggak? Kalau bisa jadi karena perintahnya nggak jelas makanya orang bingung seperti itu. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih detail lagi, lebih banyak lagi, Anda bisa ikutan dengan yang namanya free online mentoring. Itu ada linknya di bawah sini.
Anda bisa klik isi data diri, nanti kemudian Anda akan ikutan dalam yang namanya free online mentoring dari Online D7. Seperti itu, dan di free online mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun bisnis Anda, bagaimana cara membangun peternakan uang, membangun passive income, membangun financial freedom, bagaimana cara membangun bisnis yang autopilot. Di sana kami akan share lewat email, atau kalau misalnya masih ada spot, Anda bisa gabung di grup WhatsApp, di mana kita akan banyak banget diskusi di sana. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share video kali ini. Anda bisa lihat linknya di bawah, gratis, Anda tinggal isi aja. Dan jangan lupa Anda like videonya. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, Anda share video ini kepada teman-teman Anda yang baru saja mendirikan startup supaya sistem bisnisnya berjalan dengan baik. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube D7 TV dan Anda hidupkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan tentang tips juru strategi bagaimana membangun bisnis yang dahsyat luar biasa, membuat Anda semakin kaya, bangun passive income, dan bangun peternakan uang Anda. Oke? Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya.